Bagaimana kabarnya John? Saya akan merangkum sebuah film berjudul Undisputed yang rilis pada tahun 2002 dibintangi oleh aktor Ving Rhames atau nama lainnya yaitu George Chamber. Dalam film ini, George Chamber berperan sebagai seorang petinju yang kuat yang harus menyelesaikan masa tahanannya bertarung dengan petinju legend. Penasaran? Langsung saja pasang headset Anda, simetriskan tubuh Anda agar enak rebahannya, dan kencangkan celana pacar Anda. Kalau punya, si Ecep mergokin tukang copet. Selamat menonton dan cekipret. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang mantan mafia di dalam penjara yaitu Mandy and Chewie yang sedang membahas seputar dunia pertinjuan. Scene pun berganti yang mana kali ini memperlihatkan pertarungan tinju di sebuah lapas. Setiap peserta tinju mewakili lapas mereka masing-masing dari daerah yang berbeda-beda. Dan kali ini langsung menampilkan pertarungan pemeran utama yaitu Man Ray Hudson yang mewakili lapas Sweetwater melawan Verve Van Jane, seorang mantan tahanan anggota neo-Nazi mewakili penjara negara bagian Loda. Belum sampai setengah babak, Zan mampu dibuat ambruk oleh Man Ray. Namun Zan dapat berdiri lagi dan pertarungan pun dilanjutkan. Dengan serangan bertubi-tubi, akhirnya Man Ray pun menang, hanya dengan satu ronde saja. Setelah pertandingan, sang komentator menyampaikan bahwa sebentar lagi penjara mereka, yaitu Sweetwater, akan kedatangan seorang tahanan baru yang merupakan petinju juara kelas berat dunia yang baru saja tersandung sebuah kasus pemerkodotan, yaitu George Chamber atau sering dijuluki Iceman. Dan benar saja, keesokan harinya, Iceman datang dengan sebuah helikopter karena dia merupakan seorang tahanan yang istimewa atau VIP. Di sini Iceman sekamar dengan Mingo yang nanti dia akan menjadi teman sekaligus tim suksesnya di dalam lapas. Mingo. Setelah mengutarakan kemauannya kepada Mingo, tiba-tiba dua orang mantan mafia yaitu Mandy and Chewie datang menghampiri Iceman. Di sini Mandy menyampaikan bahwa Iceman adalah petarung yang hebat, namun di penjara Sweetwater ini memiliki jawara tinju yang mampu mengalahkan Iceman. Di sini Iceman tidak terima dan mencari tahu siapa orang itu. Dan Chewie memberitahu bahwa orangnya itu adalah Man Ray. Saat jam makan siang, Iceman mencari Man Ray. Di sini Iceman mencoba memprovokasi Man Ray. Namun karena Man Ray tetap tenang, akhirnya Iceman tak tertahan, malah melayangkan sebuah tamparan ke arah Man Ray. Keributan pun terjadi, namun petugas sipil segera memisahkannya. Iceman pun dibawa ke ruangan kepala sipil dan diberi peringatan. Namun di sini Iceman meminta untuk dispesialkan karena dia adalah seorang juara tinju dunia yang intinya dia ingin menjadi orang yang paling ditakuti dan jadi penguasa napi di Sweetwater. Sementara itu, Man Ray yang tidak bersalah malah mendapat hukuman dipindahkan ke kurungan tunggal Blok D. Di siang hari, Iceman berbincang dengan Mingo dan bertanya mengapa dia di sini. Namun Mingo menjelaskan bahwa pertanyaan mengapa dia di sini adalah sebuah pertanyaan kasar yang melanggar kode etika sesama penghuni penjara.
Namun emang dasar si Iceman ini bandel, dia malah menanyakan hal itu pada sahabat Monroe yang bernama Redback, dan ujung-ujungnya si Iceman malah menantang Redback untuk memukul dirinya. Awalnya Redback tak mau, namun karena Iceman terus merayu dan memaksanya, akhirnya Redback pun melayangkan pukulan seperti ini. Redback pun merasa senang dan bangga karena dia memukul sang juara tinju dunia. Namun kebanggaan itu hilang ketika Iceman membalas pukulannya seperti ini. Di sini juga Iceman mengingkarkan bahwa hanya ada satu juara champion di sini. Dia bukanlah napi pecundang seperti Monroe, melainkan juara tinju dunia real kelas berat, yaitu Iceman. Sementara itu di dalam kurungan tunggal, Monroe dihampiri oleh petugas administrasi umur yaitu Danless Alley. Dia ingin membicarakan rencana pemindahan Monroe ke penjara Folsom. Namun Monroe hanya menanggapi semua pertanyaan Dudley sambil terus membuat karya dari tusuk gigi. Di suatu siang, Mr. Marker Opsir penjara senior menghampiri Minggu untuk menanyakan sesuatu tentang rumor yang mana ternyata baru saja Iceman memukuli salah satu tahanan yang bernama Williard, mantan juragan garam haram yang hanya ingin mencoba ngobrol dengan Iceman. Sementara itu, di dalam tahanannya, Monroe masih terus menikmati kegiatan karya seni tusuk giginya, sambil sesekali dia mengingat masa lalunya, yang ternyata dulunya dia adalah seorang petinju kelas berat yang berasal dari kota Oakland. Di tanggal 15 Januari, tepatnya setelah pada sholat maghrib, seorang gadis medium rare bernama Antona, kalau pagi berubah menjadi Anthony, tiba-tiba datang menghampiri Iceman dan menyampaikan bahwa dia adalah hadiah dari salah satu napi yang bernama Saladin yang ingin menjadi teman Iceman. Namun bukannya menerima hadiah ini, tanpa basa-basi Iceman pun langsung pergi mencari Saladin. Singkat cerita, akhirnya Iceman pun bertemu dengan Andes Jones, jomblo ngenes, yang tak lain adalah Saladin itu sendiri, yang merupakan pimpinan pembunuh geng El Fajis. Di sini Saladin ingin mengajak Iceman bergabung dengan kelompoknya, namun Iceman yang sangat merasa derajatnya jauh lebih tinggi daripada mereka, tanpa basa-basi langsung menampar dan mengajar Saladin dan kawan-kawannya. Dan ujung-ujungnya Iceman pun dipanggil kepala sipil yang kecewa pada Iceman karena baru 10 minggu masuk penjara, tapi dia sudah membuat 3 insiden dan menyebabkan 5 orang masuk rumah sakit. Sementara itu, di sisi lain Monroe sudah menyelesaikan karya seni tusuk giginya menjadi sebuah bangunan kastil-kastil ala Jepang. Di sini tak sengaja dia juga mengingat masa lalunya yang mendapati istrinya sedang berselingkuh dengan pria lain yang membuat dia khilaf mengajar selingkuhannya hingga koid dan menyebabkan masuk penjara seumur hidupnya. Scene pun berganti di siang hari. Sang mafia besar yaitu Manly Rampage meminta Cui untuk mengatur pertandingan sang juara kelas berat dunia Iceman melawan petinju jawara legendaris penjara Sweetwater yaitu Monroe. Cui pun segera mengabarkan keinginannya kepada Mandy dan kolega-kolega mafia lainnya di luar penjara. Namun Mandy memiliki kendala di izin kepala sipil dan dia meminta para koleganya untuk mengatasinya baik secara baik-baik maupun dengan cara yang lain.
Singkatnya, karena merasa hidupnya sangat terancam oleh mafia-mafia, akhirnya kepala sipir pun mengizinkannya. Dengan syarat pertarungan itu harus diadakan saat dia sedang liburan dan tidak boleh direkam juga disorot media. Dan semua harus selesai berjalan normal ketika dia sudah kembali dari liburannya. Di sisi lain, Iceman sedang mengobrol dengan koleganya yang bernama Young Lewis. Dia mengatakan bahwa dia akan dibebaskan dengan mudah jika dia mau bertarung dengan Monroe Hudson. Hal itu tentu saja membuat Young Lewis terkejut dan menerangkan pada Iceman bahwa Monroe sesungguhnya adalah petinju yang tak terkalahkan dari Oakland. Namun Iceman menganggap itu sudah 10 tahun yang lalu dan kini juara dunianya adalah Iceman. Di sini yang menasihati agar Iceman berhati-hati melawan Monroe, namun Iceman yang salah paham malah merasa diremehkan. Di sisi lain, Monroe sedang bernegosiasi pembagian keuntungan dengan Mandy jika dia menang dalam laga ini karena dia harus menghidupi 3 anaknya dan saudara-saudaranya yang menganggur di luar sana. Hingga mereka mendapatkan kesepakatan dengan Mandy 60% dan Monroe 40%. Setelah berhasil mendapatkan kesepakatan dari Monroe, kini Mandy bernegosiasi dengan Iceman. Dan di sini Iceman ingin dengar langsung tawaran dari Mandy yang akan membuatnya keluar dari penjara jika dia mau melakoni laga ini. Dan karena kesepakatan dari kedua belah pihak sudah diterima, latihan perdana di 47 hari menjelang pertandingan pun dimulai. Hingga di 24 hari sebelum pertandingan, saat sedang mandi malam, tiba-tiba Iceman pun datang menjumpai Monroe. Di sini Iceman kembali mencoba memprovokasi Monroe dengan menegaskan bahwa dia adalah juara dunia. Namun Monroe tidak terprovokasi, malah Iceman yang emosi mendengar jawaban Monroe dan Iceman memilih pergi. Di 16 hari sebelum pertarungan saat jam makan siang, para napi yang sudah geram dengan Iceman tiba-tiba bersatu dan mencoba memprovokasi Iceman dengan mengetukkan alat makan mereka ke meja makan. Namun untungnya para petugas sipil segera sigap dan mengamankan Iceman dari amukan warga lapas. 9 hari sebelum pertarungan, Monroe dan Iceman terus meningkatkan latihannya. Seminggu sebelum pertandingan, tiba-tiba kolega Cui datang dan meminta Cui untuk beralih untuk memihak pada Iceman karena mereka menganggap bahwa mereka akan rugi banyak jika bertaruh untuk Monroe. Namun Cui tidak mau karena Cui tahu karena Monroe tidak akan pernah mau mengalah. Ditambah lagi, Cui mengatakan kepada Mandy ingin pertarungan yang adil. I'm looking at always about the money. You guys are way off Mandy's radar on. Mandy wants a straight fight to the finish and that's it. 6 hari sebelum pertandingan, orang-orang yang pernah diajar Iceman datang menghampiri Monroe dan ingin membantunya memenangkan pertandingan ini. Mereka menawarkan ingin meracuni Iceman sebelum pertandingan agar Monroe bisa lebih mudah mengalahkannya. Fuck him up. Last meal Iceman eats before he fight. Crush him up. And I got another guy in the cup to give you the edge. Namun dengan kerennya, Monroe menolak semua cara itu dan berkata bahwa dia bukan orang baik, tapi juga bukan seorang pengecut. 12 April pukul 7 malam, akhirnya malam pertandingan yang kita nantikan pun tiba. Sebelum pertandingan, Monroe dan Iceman pun mendapatkan terapi pijat dari manajer mereka masing-masing untuk merelaksasikan otot mereka.
Disaksikan sekitar 700 tahanan dan beberapa mafia besar, ronde pertama pun dimulai. Monroe selalu mendapatkan pukulan di ronde ini, namun Monroe bisa bertahan dan sesekali membalas pukulannya. Hingga di ujung ronde pertama, pukulan yang bertubi-tubi Iceman akhirnya bisa membuat Monroe terjatuh. Dengan waktu istirahat 60 detik, di sini Iceman terus mendapatkan diskriminasi dari penonton, sementara Monroe masih bisa bangkit untuk melanjutkan pertandingannya. Dan tanpa basa-basi lagi, ronde kedua pun dimulai. Di awal ronde kedua, terlihat Monroe lebih agresif dalam menyerang. Namun di ujung ronde kedua, laki-laki Iceman meluncurkan serangan yang bertubi-tubi yang membuat Monroe kembali terjatuh. Iceman pun terus memprovokasi kemarahan penonton dengan berkata-kata kasar, sementara Monroe masih berusaha memulihkan keadaannya. Hingga akhirnya ronde ketiga pun dimulai. Di awal ronde ketiga, Iceman terlihat semakin percaya diri dengan menyerang Monroe. Namun karena keasikan menyerang tanpa dia sadari, Monroe menemukan suatu celah yang membuat berhasil mendaratkan pukulannya yang membuat Iceman terpental mundur ke belakang. Dan dengan serangan yang bertubi-tubi, akhirnya kini gantian Monroe berhasil membuat Iceman tersungkar. Namun untungnya manajer Iceman berhasil menenangkannya. Mandy dan Cuy sangat senang melihat ini, sementara Iceman ngamuk-ngamuk di sudut ring. Hingga waktu istirahat pun berakhir dan pertandingan ronde keempat pun dimulai. Iceman yang sudah ngamuk kini menyerang Monroe dengan penuh emosi, sementara Monroe yang sudah mengerti celahnya Iceman kini terlihat lebih tenang dan terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya serangan Monroe berhasil membuat Iceman tertatih-tatih kesakitan. Dan dengan serangan akhir yang bertubi-tubi dengan pukulan sekuat tenaga, akhirnya Iceman berhasil dibuat tumbang oleh Monroe. Dan Monroe pun menang. Di sini Mandy menjelaskan pada Cuy tentang sisi keindahan petinju. Ketika dua orang bertarung, hanya ada satu pemenang, karena dialah yang terbaik. 3 minggu setelah itu, Mandy Rentis meninggal. Dia menepati janjinya memberikan uang pada Monroe dan Iceman pun sudah bebas bersyarat. Tak ada yang tahu mengenai kekalahan Iceman dari Monroe di dalam penjara. Berita kekalahannya hanya menjadi sebuah isu belaka. Dan 11 bulan kemudian, Iceman menjalani laga untuk merebut kembali gelar juaranya melawan Briscoe.
dan dia pun berhasil merebut kembali sabuk juara dunia kelas beratnya dengan mengalahkan Briscoe. Pertandingan itu disaksikan oleh warga Napi di penjara Sweetwater, dan mereka hanya tertawa atas kemenangan dan gelar juara yang diberikan pada Iceman. Karena mereka tahu sang juara sejati sesungguhnya adalah jawara mereka, yaitu Manry Hudson. Dialah undisputed. Dan tamat. Gimana John tentang filmnya? Kira-kira mau film apa lagi ya ini? Akhir kata untuk menghemat kota, sampai jumpa lagi di video lain selanjutnya.